Mengejutkan, tadi pagi Anies Baswedan dan Ganjar sangat kaget sekali. Ternyata Prabowo harus lakukan hal ini. Bagaimana beritanya silahkan simak baik-baik, karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran. Inilah berita yang pertama. Tugas Prabowo sangat berat ketika nanti sudah jadi presiden yang ke-8 setelah Jokowi. Kata Prabowo, untuk apa saya jadi presiden kalau negara kita penuh kegaduhan? Menteri Pertahanan sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto mengatakan bahwa seluruh elit di Indonesia harus bekerja sama. Prabowo menilai untuk apa dirinya menjadi pemimpin jika kondisi dalam negeri gaduh. Awalnya Prabowo mengatakan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan seluruh elit rukun dan bekerja sama meski itu sulit dilakukan. Rakyat kita membutuhkan seluruh elit rukun, seluruh elit bisa kerja sama. Kadang-kadang sulit, kadang-kadang tidak gampang, karena sifat manusia. Tapi itu yang diharapkan oleh rakyat kita semuanya, ujar Prabowo. Prabowo juga mengatakan jangan sampai ada pikiran elit yang terlalu sempit, yaitu pikiran yang tidak mengerti bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya, dan memiliki ambisi masing-masing. Jangan sampai terjadi pemikiran-pemikiran yang terlalu sempit, tidak mengerti negara kita luar biasa, tidak mengerti negara kita begitu kaya, dan sifat ego, sifat ambisi kelompok yang merupakan fenomena wajar. Setiap manusia berambisi, punya cita-cita, tuturnya. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan dirinya berpikir tidak mau jadi presiden jika Indonesia penuh dengan kegaduhan dan kekerasan. Untuk itu, dirinya mengatakan Indonesia harus penuh dengan persatuan dan persaudaraan. Tetapi waktu itu di benak saya, untuk apa saya jadi presiden kalau negara kita penuh dengan kerusuhan, kegaduhan dan kekerasan? Saya tidak mau, ucapnya. Dirinya menyebut selalu melakukan persuasi dengan berdiskusi meskipun hal itu melelahkan. Menurutnya memberikan pendapat jauh lebih baik dibanding bertengkar. Maaf tapi, dengan hubungan baik, dengan persaudaraan, dengan persuasi, dengan bicara itu saya belajar bahwa kadang-kadang capek, bicara tapi bicara meyakinkan, memberi argumen, memberi data, memberi pandangan, memberi pendapat jauh lebih baik daripada gontok-gontokan, tuturnya. Saya kira para ulama yang paling tahu, ini pun ajaran dari para ulama saya, bahwa kalau bisa kita membuat perbaikan perubahan dengan kata-kata dengan meyakinkan, dengan mempengaruhi, tambahnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. 5 janji Prabowo jika terpilih jadi presiden 2024, dari swasembada, stop impor energi hingga lanjutkan program Jokowi. Bakal calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa janji yang akan dilaksanakannya jika ia terpilih menjadi presiden Indonesia di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Ragam janji itu mulai dari ketahanan energi, lumbung pangan, hingga perbaikan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Lantas, apa saja janji-janji Prabowo jika terpilih jadi presiden? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini. 1. Ketahanan dan swasembada. Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa terdapat 10 kebijakan yang akan dijalankannya jika menjadi presiden Indonesia kelak. Kebijakan tersebut tercantum dalam program 10 kebijakan Indonesia Emas yang salah satunya adalah tentang ketahanan dan swasembada di negeri sendiri. Yang dimaksud ketahanan adalah swasembada. Kita harus produksi makan kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung bangsa lain untuk masalah makan kita, ucap Prabowo. Menurut Prabowo, tidak ada negara yang besar dan kuat jika untuk makan saja masih bergantung dari negara lain. Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra itu menyebutkan Indonesia harus mencapai swasembada pangan, BBM energi, dan air. Kita harus amankan sumber air kita. Saya telah memerintahkan Universitas Pertahanan untuk membuat program studi pertama di Indonesia yaitu ilmu hidrologi, ilmu air, bagaimana mencari air, menghasilkan air, mendistribusikan, menghemat air dan segala teknologi yang berhubungan dengan air, kata Prabowo. 2. Melanjutkan program Jokowi. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Semua yang dibuat Pak Jokowi yang bagus, kita harus amankan, lanjutkan, kalau perlu, tambah, ujar Prabowo. Adapun program-program yang dimaksud Prabowo adalah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan Program Keluarga Harapan.
3. Perbaikan gizi anak-anak dan ibu hamil. Baca pres yang diusung Partai Gerindra itu juga menjanjikan kebijakan yang berfokus pada pemberian bantuan dan perbaikan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah negeri, swasta, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu hamil, ujar politikus yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan tersebut. Dia juga menyadari akan ada pihak yang meragukan kebijakan yang direncanakannya. Meski begitu, Prabowo telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mewujudkan kebijakannya tersebut. Kita sudah hitung matematik sumber-sumbernya, bisa memberi bantuan perbaikan gizi, asal mau enggak berpihak pada rakyat, tutur Prabowo. 4. Ketahanan energi dan tidak impor energi dari luar. Sebelumnya, saat menghadiri deklarasi dukungan dari Partai Gelora, Prabowo mengungkapkan rencana fokus kebijakannya jika terpilih menjadi presiden. Salah satunya adalah program kebijakan mengenai ketahanan energi. Kita harus menjaga energi kita, jangan khawatir. Kita bisa hasilkan energi dari dalam negeri, dari singkong, dari sagu, dari tebu, dari aren, kata Prabowo. Prabowo kala itu menyebutkan diesel solar bisa dihasilkan dari tanaman-tanaman yang tidak akan habis tersebut. Lebih jauh, dia juga membahas mengenai produk kelapa sawit Republik Indonesia yang diboikot. Uni Eropa diketahui membatasi impor minyak sawit alias CPO dari Indonesia lewat Undang-Undang Anti-Deforestasi. Terima kasih, lo boikot, gue pakai nanti kelapa sawit untuk bikin solar untuk rakyat, ucap Prabowo. Dengan begitu, dia menilai Indonesia tidak perlu melakukan impor sumber energi, justru, Indonesia bisa menghasilkan sendiri. Manakala kita nanti diberi mandat dari rakyat, kita tidak akan impor energi dari manapun saudara-saudara, kita menghasilkan dari bangsa kita sendiri, kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. 5. Bangun lumbung pangan di rawa-rawa, tak berhenti di situ. Prabowo juga menyebutkan akan membangun lumbung pangan di rawa-rawa apabila terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Bila mana kami berkuasa, apa yang ingin kami lakukan? Yang saya hitung waktu itu ada 10 atau 12 fokus kebijakan, kata Prabowo. Salah satunya adalah mengenai ketahanan pangan. Prabowo menilai Indonesia harus melakukan swasembada pangan dan tidak tergantung bangsa lain. Dia pun mencontohkan sejumlah kondisi global, seperti perang Rusia-Ukraina dan India melarang ekspor beras yang bisa berdampak pada ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, Prabowo menilai Indonesia harus membangun lumbung-lumbung pangan nasional. Menurut dia, lahan di Indonesia juga masih banyak. Kita punya 24 juta hektar rawa, 24 juta hektar rawa, negara asing tidak bisa lagi ngomong kita merusak hutan, ucap Prabowo. Selain itu, Prabowo menyebut rawa merupakan sumber air yang tidak akan habis, oleh sebab itu, bisa digunakan sebagai lumbung pangan. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Tugas baru Prabowo Subianto dari Presiden Jokowi, kata pengamat, bentuk kepercayaan. Presiden Joko Widodo memberikan tugas baru kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto agar Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator intelijen negara. Lembaga yang dipimpin Prabowo ini, diminta menjadi lembaga yang mengkoordinasi informasi intelijen terkait pertahanan dan keamanan yang berasal dari informasi intelijen selama ini berasal dari banyak institusi, antara lain Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Indonesia, serta Badan Siber dan Sandi Negara. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan. Rakyat menilai, dengan adanya kewenangan ini, di satu sisi tentu saja menambah kinerja Menhan, namun di sisi lain kejadian tersebut menegaskan bahwa Presiden Jokowi semakin yakin atas kinerja Prabowo Subianto sebagai Menhan. Adanya kepercayaan ini tentunya menjadi salah satu modal utama bahwa Pak Prabowo dinilai mampu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan negara khususnya pada bidang pertahanan, ungkap salah satu netizen.